Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan ya guys. Keadaan dunia saat ini sekarang menjadi semakin kacau karena berbagai hal besar. Dua dari sekian banyak kekacauan itu adalah Luffy dan Sabo. Seperti yang kita tahu, Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido dan menjadi Yonko baru. Dia pun memiliki foto baru di poster buronannya yang menampilkan wujud Dewa Matahari Nika. Sedangkan Sabo dia merusak simbol cakar naga di Marujois, membawa Kuma pergi dari sana serta dituduh membunuh Raja Cobra. Hal tersebut membuat nama Sabo semakin terkenal dan dijuluki sebagai Kaisar Api. Luffy dan Sabo sekarang memang menjadi orang yang luar biasa. Namun mereka masih sangat muda dan butuh bantuan dari orang lain agar bisa terus maju. Orang-orang yang membantu mereka tentu saja harus orang yang hebat dan berpengalaman. Luffy akan mendapat bantuan dari gurunya, orang yang juga merupakan mantan dari wakil kapten bajak laut Goldie Roger, yaitu Silver Relax. Sedangkan Sabo akan dibantu ketuanya yaitu pemimpin pasukan revolusioner yaitu Monkey D. Dragon. Dalam video kali ini saya akan membahas rencana besar dari Rayleigh dan Dragon dalam mengembangkan kemampuan Dewa Matahari dan Sang Kaisar Api yakni Luffy dan Sabo. Dalam chapter 1053, Gorose protes tentang poster harga burunan Luffy yang mencapai 3 miliar berry, serta menampilkan poster Luffy dalam bentuk Dewa Matahari. Karena ini sangat menarik perhatian dari orang-orang. Selama ini banyak orang yang tahu bahwa Luffy hanyalah pengguna dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun dengan beredarnya foto tersebut, publik akan melihat perubahan wujud Luffy sehingga banyak orang tahu bahwa Luffy sebenarnya pengguna buah iblis Zoan Mythology. Hal tersebut akan membuat orang-orang penasaran tentang buah iblis Zoan Mythology seperti yang dimiliki oleh Luffy. Semakin banyak orang yang penasaran, maka semakin banyak orang pula yang akan mencari tahu. Walaupun pemerintah dunia sudah berhasil menutupi semua itu, pasti tetap saja ada orang yang mengetahuinya. Salah satu orang yang tahu buah iblis Nika yaitu Silver Relax. Melihat Luffy telah berhasil berubah ke dalam wujud Nika, maka Relax pun akan mulai bergerak. Sebab jika Luffy masuk ke dalam wujud Nika menandakan bahwa Luffy sudah siap untuk menjadi Joy Boy yang baru. Memasuki wujud Nika memang erat kaitannya dengan Joy Boy yang baru. Karena pada saat Luffy mencapai tahap awakening di Pulau Onigashima, Zunisa yang berada di dekat dengan negeri Wano bisa mendengar suara drum dari jantung Luffy. Yang mana hal itu Zunisa mengira sang Joy Boy baru telah kembali. Itu artinya Joy Boy pada masa lalu juga seorang pengguna buah iblis Hito Hitonomi mode Nika yang telah mencapai tahap awakening juga. Bajak laut Roger juga memang menanti kedatangan Joy Boy. Mereka sempat membahas tentang hari di mana Joy Boy akan muncul. Relax sebagai mantan wakil Kapten Roger sekaligus guru bagi Luffy tentu akan segera bergerak ketika tahu Luffy memberikan tanda awal untuk menjadi Joy Boy. Walau memiliki kekuatan besar yang luar biasa dari kehendak diri yang besar, tapi Luffy masih belum tahu apa-apa tentang hal itu. Luffy tidak mengerti tentang mode Nika sehingga dia menyebut hal itu hanya sebagai Gear 5. Luffy juga belum memahami apa Joy Boy itu dan apa tugas penting yang harus diemban oleh sang Joy Boy. Maka dari itu, Relax sebagai orang yang tahu akan hal tersebut pasti akan membantu Luffy. Relax akan memberitahu Luffy pilihan dan beberapa saran. Tapi pada akhirnya nanti pasti pilihan tetap berada di tangan Luffy. Sama halnya ketika Relax melatih Luffy 2 tahun yang lalu. Kali ini Relax juga tidak akan memaksa Luffy untuk menerima latihannya, melainkan Relax menyerahkan kepada Luffy untuk mengambil keputusan mau berlatih atau tidak. Relax akan memberikan arahan kepada Luffy tentang apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang menjadi Joy Boy baru. Namun semua keputusan tetap berada di tangan Luffy. Pertemuan Luffy dan Relax akan menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Bukan hanya Relax, tapi semua mantan kru bajak laut Roger yang hidup mungkin juga akan mencari Luffy yang melihat poster terbaru Luffy dalam bentuk Nika. Mereka semua akan berada di pihak Joy Boy yang baru.
sebab Joy Boy adalah orang yang dinantikan oleh Roger. Walaupun Roger sudah mati, tapi semangat dan harapan Roger tentu masih hidup di dalam hati para mantan kru bajak lautnya. Sisa-sisa mantan bajak laut Roger akan menjadi sekutu Luffy. Mereka akan memakai kekuatan mereka untuk melindungi Luffy, sebab saat ini pemerintah dunia dan angkatan laut akan lebih serius dalam memburu Luffy. Selain itu, para legenda yang tahu tentang Nika juga akan bergerak untuk mengincar Luffy. Luffy saat ini memang menjadi semakin kuat, namun karena dunia ini yang sedang kacau dan banyak yang mengincar Luffy, maka Luffy juga membutuhkan bantuan. Kekuatan dari sisa-sisa bajak laut Roger tentu akan sangat berguna dalam membantu Luffy. Mereka akan terus menjadi sekutu Luffy sehingga pada akhirnya Luffy nanti berhasil menemukan One Piece. Namun sebelum itu masih akan banyak hal yang harus dilakukan Luffy. Sepertinya Relax telah membuat rencana besar dengan seseorang dan orang itu adalah Dragon. Kira-kira inilah alasan Relax dan Dragon bisa berkoneksi. Seperti yang kita tahu, saat-saat bajak laut topi jerami diserang oleh Kizaru 2 tahun lalu, Relax datang membantu. Namun di sana ada Kuma yang membuat bajak laut topi jerami terpisah satu sama lain. Dalam chapter 591 terungkap bahwa Kuma sedang berbisik kepada Relax tentang dirinya yang merupakan bagian dari pasukan revolusi. Sehingga terungkap bahwa niat asli Kuma yaitu menolong bajak laut topi jerami. Setelah kejadian itu, Kuma bahkan datang ke tempat Relax untuk membahas soal Luffy. Mungkin sebelum Kuma hilang ingatan, dia terlebih dahulu telah memberitahu Dragon tentang Relax yang membantu Luffy di Pulau Sabaody. Jadi pada suatu ketika saat pertemuan Kuma dan Relax, giliran Dragon yang diam-diam datang menemui Relax. Mereka membahas tentang Luffy dan masa depan dunia. Dragon akan bertanya mengapa Relax membantu Luffy. Relax pun akan menjelaskan alasannya karena Luffy merupakan orang yang berpotensi untuk membawa era baru. Dragon pun akan menjelaskan tentang pasukan revolusi yang juga menantikan era baru bagi dunia. Dan pada akhirnya Dragon dan Relax bersepakat pada saat yang tepat nanti Luffy harus bertemu dengan Dragon. Saat yang tepat nanti itu menjadi semakin dekat mengingat Luffy sudah memperlihatkan petunjuk jelas bahwa dia adalah Joy Boy baru dan berhasil memasuki mode Nika. Di sisi lain, Sabo sebagai Kaisar Api telah membuat 8 negeri telah memulai revolusi. Akan semakin banyak negeri yang melakukan pemberontakan. Nama besar Sabo sangat bagus dalam memberikan pengaruh, tapi tetap saja Dragon yang akan menentukan Sabo. Dragon juga akan memanfaatkan momentum untuk pasukan revolusi menjadi semakin besar, serta membuat banyak orang sadar tentang kebusukan pemerintah dunia. Dragon akan lebih banyak muncul bersama dengan Sabo sehingga orang akan semakin banyak tahu tentang pasukan revolusi. Saat pasukan revolusi telah semakin besar, Dragon akan segera bertemu dengan Luffy. Relax lah yang akan menjadi penghubung antara mereka berdua. Luffy sebenarnya tidak peduli untuk bertemu dengan sang ayah, tapi Luffy tertarik untuk bertemu kembali dengan Sabo. Dalam kru Luffy juga ada Nico Robin yang pernah menghabiskan dalam time skip bersama dengan pasukan revolusi. Robby pasti senang untuk bertemu lagi dengan mereka. Pertemuan tersebut mungkin akan terjadi setelah arc Egghead berakhir. Pertemuan itu akan sangat menarik karena Luffy sang Dewa Matahari bertemu dengan Sabo sang Kaisar Api. Dan pertemuan tersebut akan menghasilkan aliansi antara bajak laut topi jerami dengan pasukan revolusi. Dragon dan Relax adalah otak dibalik aliansi itu, tetapi Luffy dan Sabo sama sekali tidak akan keberatan. Malah Sabo dan Luffy akan sangat senang karena mereka bisa saling membantu. Seperti aliansi pada umumnya, aliansi topi jerami dan pasukan revolusi pasti akan memiliki tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Menjatuhkan pemerintah dunia tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, karena penghalang terbesar kedua kelompok tersebut adalah pemerintah dunia. Nah itu tadi teori rencana besar Relax dan Dragon serta pertemuan Dewa Nika sang Kaisar Api. Gimana menurut kalian semua guys? Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya.